pernah mengalami apa itu kedukaan atau kehilangan. Di sini kita akan membahas tentang Kubler-Ross Theory. Teori atau model ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross dalam buku yang berjudul On Death and Dying pada tahun 1969. Rumusan model ini awalnya merupakan tahapan seseorang dalam menghadapi kematian. Dengan berkembangnya zaman, teori ini tidak hanya mencakup tentang tahapan seorang pasien menghadapi penyakit yang dideritanya, tapi juga sebagai mekanisme emosi dan psikologi seseorang dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang, baik itu keluarga, sahabat, teman, kehilangan harapan, pekerjaan, dan kegagalan menghadapi atau mencapai sesuatu. Model ini memiliki beberapa istilah, di antaranya adalah 5 tahapan kedukaan atau the 5 stage of grief, atau 5 tahapan kehilangan, the 5 stage of loss. Ada 5 tahapannya. Yang pertama adalah denial atau penolakan. No, God! No, God, please, no! 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 Kita tahu, penolakan itu merupakan salah satu bentuk pertahanan diri sementara seseorang dari hal-hal yang akan membuat orang tersebut tidak nyaman. Reaksi penolakan ini adalah sebuah reaksi yang normal dilakukan banyak orang yang sedang dipenuhi oleh emosi. Penolakan atau denial merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang biasa dilakukan orang untuk melindungi hal yang ia percayai. Orang yang sedang berada dalam tahap ini belum bisa mempercayai peristiwa yang ia alami sekaligus menarik diri dari semua orang. Contohnya adalah ketika kita kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup kita karena seseorang itu menemukan orang yang lebih dia cintai. Pikiran kita yang pertama adalah, masa sih dia seperti itu? Tidak mungkin dia seperti itu. Aku kenal kok dengannya. Aku paham kok tentang dia. Pertama-tama dalam pikiran kita adalah menolak kenyataan itu. Dan masih banyak argumen-argumen yang mungkin dibumbui dengan rasa egois individual karena menaruh hati pada harapan yang semu dengan bumbu-bumbu terlalu berharap. Yang kedua adalah anger atau marah. Seseorang dengan rasa sakit rentan terpicu emosi untuk melampiaskan rasa sakitnya lewat kemarahan. Rasa marah kadang diarahkan pada orang yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami seseorang itu, seperti membenci orang yang sudah meninggal, atasan yang memecatnya, bahkan dilampiaskan pada orang-orang yang membantu mereka seperti psikiater atau rohaniawan. Biasanya, egoisme seseorang sangat menentukan karena orang yang memiliki temperamen atau emosi tinggi cenderung berlebihan pada tahap ini. Yang ketiga adalah bargaining atau tawar-menawar. Pada fase ini, seseorang diam-diam akan membuat kesepakatan dengan Tuhan sebagai upaya melindungi diri dari rasa sakit. Fase ini adalah fase pertahanan yang paling lemah dalam melindungi seseorang dari kenyataan yang menyakitkan. Pada fase ini, seseorang mulai percaya terhadap apa yang sudah menimpanya. Misal, dalam suatu hubungan, seseorang akan mengevaluasi dirinya dan akan merubah sikap-sikap yang memungkinkan hubungan tersebut kandas, dan berharap hubungan mereka dapat kembali seperti semula. Yang keempat adalah depresi. Terdapat 2 macam depresi. Pertama, adalah reaksi yang berkaitan dengan kerugian. Reaksi ini biasanya berisi kesedihan, kekhawatiran, dan penyesalan. Fase ini dapat berakhir ketika kita mendapatkan klarifikasi dan jaminan yang dapat meyakinkan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Kedua, adalah sebuah persiapan untuk melepaskan dan menerima semua keadaan. Fase ini dapat berkurang dengan afeksi berupa pelukan dan pujian. Jadi yang pertama itu cenderung ke sedih, yang kedua itu cenderung ke penerimaan. Pemikiran seperti kita dapat mencegah sesuatu terjadi, kita juga bisa merubah hal-hal tersebut kembali ke keadaan sedia kala karena semua telah berubah. Harapan tinggal harapan, kenangan tinggal kenangan.
Yang kelima adalah acceptance atau penerimaan. Pada tahap ini, mulai hadir kedamaian dan rasa cinta. Kita mulai menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup. Fakta-fakta yang ada mulai diterima, karena sesuatu itu tidak ada yang kekal. Sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki akan pergi, sesuatu yang seharusnya dimiliki akan kembali. Itulah 5 tahapan penerimaan. Tidak semua orang melalui semua tahapan ataupun dalam urutan susunan. Beberapa tahapan mungkin dilewati sepenuhnya. Sebagian yang lain akan mengalami dalam urutan tahapan yang berbeda. Sebagian akan mengalami kembali pada bagian lain, kemungkinan terjebak pada satu tahapan saja. Karena hati setiap orang berbeda, pikiran setiap orang berbeda, dan masalah yang dihadapi pun berbeda. Penerimaan atau acceptance terjadi bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada tidak adanya harapan. Saat kita memilih sesuatu, kita dihadapkan dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari pilihan tersebut. Karena setiap pilihan mempunyai akibat pada hidup. Hidup adalah pilihan. Saat kita memilih sesuatu, kita dihadapkan dengan konsekuensinya dan tanggung jawab dari pilihan tersebut. Buat orang-orang yang sedang berjuang menghadapi kehilangan, teruslah berjuang. Karena selelah apapun perjuangan kalian, tidak ada yang sia-sia, karena hidup kalian sangat berharga. Perjuangan kalian tidak ada yang sia-sia karena hidup kalian sangat berharga. Terima kasih.